Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi pada mata pelajaran ekonomi. Nah, kita masih membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Tapi yang kita bahas itu tentang tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Nah, tahap penggolongan setelah mencatat dan menganalisa data-data dari setiap bukti transaksi keuangan, langkah selanjutnya itu adalah menggolongkan berbagai data finansial tersebut. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan ketika ingin menganalisis data keuangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap penggolongan ini, yang pertama yaitu pembuatan dan penyusunan bukti-bukti transaksi, baik transaksi internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, pencatatan setiap transaksi pada jurnal tertentu atau jurnal umum atau khusus. Yang ketiga, catat hasil pencatatan di jurnal tersebut ke laporan buku besar. Jadi, secara garis besar, tahap ini meliputi pencatatan dalam jurnal umum, mempostingnya ke buku besar, dan mencatat ke dalam neraca saldo. Tahap pengikhtisaran. Nah, yang pertama itu merancang neraca saldo yang datanya berasal dari saldo di buku besar. Yang kedua, menyusun jurnal penyesuaian yang bertujuan menyelaraskan fakta dan data yang sebenarnya di akhir periode. Dan yang ketiga, membuat neraca lajur yang digunakan untuk mempermudah dalam proses penyusunan laporan finansial. Yang terakhir, ini ada tahap pelaporan. Laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Yang ini berisi data informasi seluruh beban pengeluaran atau outcome dan pemasukan atau income sehingga diperoleh kesimpulan jumlah laba rugi. Berikutnya, laporan perubahan modal. Nah, ini menyajikan informasi terkait perubahan modal perusahaan, misalnya modal awal yang disetor, saldo laba, tambahan modal, hingga data mengenai retained earning. Selanjutnya, laporan neraca. Nah, ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset atau aktiva, liabilities atau hutang, serta equity atau modal. Selanjutnya, laporan arus kas. Nah, ini yang meliputi pada aktivitas investasi, aktivitas operasi, serta aktivitas pendanaan. Selanjutnya, ada catatan atas laporan keuangan. Ini merupakan laporan tambahan yang berisi catatan informasi yang lebih detail tentang akun tertentu sehingga memberikan nilai yang lebih komprehensif dan akurat dari suatu laporan finansial perusahaan. Selanjutnya, kita masuk pada mata pelajaran geografi, yaitu kita masih membahas tentang dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Nah, di sini ada hal positif yang memberikan pengaruh kepada penduduk desa. Yang pertama itu meningkatnya pengetahuan masyarakat desa. Yang kedua, memperluas jalur dari desa ke kota untuk kebutuhan transportasi. Yang ketiga, kemungkinan peningkatan produksi desa karena teknologi baru. Yang keempat, kemungkinan munculnya profesi dan spesialisasi baru di desa karena bimbingan masyarakat kota. Yang kelima, meningkatnya kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk berkualitas di desa. Yang keenam, timbulnya kesadaran masyarakat akan permasalahan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, dan lain-lain. Yang ketujuh, munculnya organisasi sosial di desa. Berikutnya, terjadinya urbanisasi. Nah, dampak urbanisasi terhadap wilayah perkotaan karena datangnya penduduk desa adalah yang pertama, mengurangi lahan kosong di perkotaan. Yang kedua, meningkatkan populasi. Yang ketiga, menyebabkan pencemaran sosial dan ekonomi. Yang keempat, penyebab kemacetan lalu lintas. Yang kelima, merusak tata kota. Sekian pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.